أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. Puji wa syukur panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala. Dina sateueu urang masih dipasihan kakilatan Allah, kesehatan iman dan Islam untuk selamanya taat dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan Allah kepada kita. Tidak bosan-bosan kita melaksanakan thalabul ilmi supaya kita selamanya dibimbing oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sifat-sifat kekurangan. Yang paling utama, manusia itu gampang sekali tercium dengan dua syahwat atau dua fitnah. Yang pertama yang disebut dengan fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Nah, ini merupakan salah satu di antara dua yang sering kita amalkan pelanggaran ini, yaitu fitnatus syahwat. Fitnah ada hubungannya dengan syahwat. Nah, sehingga dengan fitnatus syahwat ini di dalam Al-Quran yang pertama Allah mengisahkan bagaimana Adam dan Hawa bisa terjerat oleh perangkap iblis sehingga mereka bisa terjerumus ke dalam kedoliman, sehingga doanya yang paling istimewa yang diajarkan oleh Allah ketika Adam dan Hawa melanggar itu, Rabbana dolarna ampusana, yang artinya itu, ya Allah, ya Tuhan kami, saya ini telah mendolim diri kami. Nah, ini sebuah kedoliman. Sehingga tadi saya bacakan di surat An-Nahl 61, walau yu'akhidullahu nasa bidulmi, kalaulah Allah menyiksa manusia dilantaran kedolimannya, ma taroka alaiha batin, tidak akan tersisa dabah di muka bumi ini. Ini dabah ditujukan kepada manusia. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan azab itu sampai hari kiamat. Nah, ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Rahman dan Rahimnya Allah. Sehingga dengan Rahman dan Rahimnya Allah ini, tidak setiap manusia yang melanggar langsung dianggap oleh Allah. Kalaulah, kalimatnya tadi, kalaulah dianggap setiap jemaah orang yang melanggar, tidak akan tersisa satupun orang di muka bumi ini. Habis setiap melanggar sikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat yang tercantum di surat An-Nahl 61 adalah ma taroka alaiha min batin, tidak akan tersisa satu orang pun di muka bumi ini. Tetapi rahman rahimnya Allah yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tapi Allah mengakhirkan sampai hari kiamat. Nah, ini untuk apa ini? Oleh Allah SWT diakhirkan, yaitu harapan terbesar adalah orang-orang bisa taubatan nasuha ketika sedang melanggar aturan tersebut. Ikhwan billah rahimahumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat akhir itu ada permintaan
kepada Allah walaupun itu adalah belum terjadi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami jika kami nasina aw akhtana, kami lupa dan kami khotob, salah. Di permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal itu belum terjadi. Khotob dan nisanya belum terjadi, tapi sudah diberikan permintaannya kepada Allah. Mencegah sana macam naon urang geus minta ka Allah, dan urang pasti bakal akhirnya gitu. Pasti bakal terjerumus. Sehingga dengan permintaan doa kepada Allah, jika saya lupa dan saya khotob salah, tidak akan dianggap dan ditambahkan dalam hadis Rasul wa mastukrihu 'alaiha. Ketika orang tersebut terpaksa melakukannya, tidak akan dicatat dosa dan kesalahannya. Jadi minta doa dikabulkan tidak permintaan. Apa yang disebut nisyan dan khotob? Sebetulnya itu adalah dua kesalahan yang sangat tipis perbedaannya. Kalau nisyan itu adalah kesalahan tapi sudah tahu ilmunya. Kalau khotob itu kesalahan yang belum tahu ilmunya. Bedanya. Kalau sudah tahu ilmunya terus kita melaksanakan secara sadar, itu namanya dolim. Kalau tidak sadar namanya nisyan. Sholat saja kan di dalam Islam ada yang disebut dengan sholat apa yang disebut dengan sujud sahwi. Jangan dulu lupa kalau kita dalam masalah dalam sholat. Dalam satu waktu Rasulullah pernah dalam sebuah hadis, yaitu sholat 2 rakaat salam. Rasul bersandar begini, sahabat di dalam itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi sedang pada Rasulullah. Kita sholat yang kekurangan atau namanya gitu. Rasulullah sedang di luar heboh, orang-orang pada keluar sholat dikurangi. Rasul dengar hebohnya di luar, dipanggil orang yang paling heboh, namanya Zal Yadri. Hadir, kunaon gitu ya. Mohon cina Rasul sholat yang namanya 2 rakaat. Aitik sahabat sekalian, mohon cina. Jadi Rasulullah tidak mempercayai kalau satu orang, tapi yang membenarkan itu sama. Rasul itu sholat 2 rakaat. Itu nisyan. Maka Rasulullah menyatakan ana masyaallah mislukum, saya itu adalah manusia seperti kalian. Kalimatnya basyarun. Diurang supaya masakiah dan basariah jelema begitu atuh. Basariah teh agak kasar. Rasul hilapan hilapan mangan pernah hilang. Urang pokoan urang pakai bener-bener. Rasul pernah hilang, pernah urang hilapan gitu. Maka kalau aku coba sholatnya cenah abdi mah alhamdulillah sujud sahwi teh dinten. Alus suksi kuring teh. Lamun sujud syukur, sujud tilawah tiap hari istimewa sama. Sujud sahwi 2 poe aya masalah sholat gitu. Kata Rasul yang barusan melaksanakan 2 rakaat masuk lagi ke masjid, tambah 2 rakaat. Walaupun itu sudah bicara, sudah keluar ogorokan, masuk lagi ke masjid, tambah 2 rakaat. Langsung dia assalamualaikum, assalamualaikum, sujud 2 kali, wasajada sajadatain. Tapi ada kalimat wa qabbaru, takbir dulu, tambah 2 rakaat sebelum salam, teras takbir, kabbaror, sajadah sajadatain, summa salam. Dia ada perbedaan mana sujud sahwi, mana sujud tilawah, mana sujud syukur. Kalau sujud syukur mah tidak perlu pakai wudu dulu. Coba dulu, kita maraipan, Gus ngagolkeun teh, walau ulah. Sudah maraipan kamar aja teh keluar wudu lah, sujud syukur kartu merah berbesar. Guru asli kabaran maraipan kira ibu dulu langsung begal kita balik ke kamar kamar, balik
sin sukun, cuy cara masalah diakhiri dengan sama. Nah itu ya. Ada berapa kasus susah gitu? Yang pertama kurang rakaat, yang kedua lebih rakaat. Salah satu sholat an-opat Rasulullah itu pernah kata sahabat sampai menambah 5 rakaat. Ayo 5 jangan kumaha gitu. Sholat rakaat jadi kenapa? Posisi sedang duduk tahiyat, Rasulullah waktu itu melipatkan kedua kakinya. Posisi tahiyat langsung dia sujud, kabar sujud 2 kali, lalu dia itu salam, tidak ada tasyahud lagi, terkurangi yang 4. Itu satu lagi apa? Satu lagi itu apabila ragu dalam. Nah hanya itu apa? Kata Rasulullah beda. Paliyatah Rasulullah tetapkan yang yakin. Yakin sabar kita. Timbul yakin mana? Ayo apa? Ragu. Gitu. Tahu itu jangan terlalu cepat kita bingung. Biasanya seperti kaulan lama. Itu tilu, itu obat pulang dengan naik namulan kerson. Ambil langsung kesempatan 3. Lalu kita tambah, lalu kita sebelum salam atau sudah salam sujud sahwi, lalu setelah itu bagaimana kalau sholatnya itu betul jadi 5 rakaat? Kata Rasulullah, wasafa'na lahu, dengan adanya sujud sahwi digenapkan jadi 4. Bagaimana kalau lebih, kalau pas betul-betul kita yang ragu mengambil kesempatan yang benar, maka itu mah disebabkan tadriman lisyayatin. Itu adalah menghancurkan tipu daya setan. Setan bertipu daya dan terus usaha bulan melaksanakan sujud sahwi. Itu nasi. Nah kaya udah cek baru dah gimana sebenarnya. Kumaha cenah eta lamun ragu Ustaz keur di warung itu bala-bala teh 3 atau 4. Nu mana teh? Teh cek dalil oke. Ambil mana? Ukuran cokot 3 kumaha 4 kan. Nu hiji asupan ge eta tak ijab kabulna kumaha? Si bagaimana ambil kesimpulan teh beri sabaraha? Beri itu obat itu kecil tidak begitu ayam mungkin lah atau saat itu kemailan obat mati sodako itu sodako kamu oh ya itu ya obat kan atau saat kamu hiji tengah itu kebatan ini dokter kita harus dijaga bulan kumaha maka satu hal yang dimasukkan ke dalam perut sehingga itu tidak putus statusnya hal haram, maka itu indikasinya kepada haram, maka ada ancaman maut. Wallahu sholatul arba'ina yauman, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Man akal luqmatan min haramin, barang siapa yang memasukkan satu suap dengan hasil yang haram ke dalam perutnya, maka itu cukup 40 hari doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai ini sebenarnya 10 kali 40 400 berarti sabar hari ya 1 tahun lebih beratus namanya sampai ini 1 tahun lebih hubungan jika Allah putus lalu udah namanya kekoman hasil korupsinya dimakan terus-terusan pertama paling doa-doa sudah itu dijabarannya dan etawe barang ancam berat tahu nana, air zatnya insya Allah. Kalau haram zatnya orang itu pada tahu, itu mah babi, itu mah bangkai, itu mah darah. Sembelihan bukan karena Allah. Yang kurang terantisipasi adalah kaifiah cara menghasilkannya. Kumaha cara menghasilkannya? Hasil tipu, palsu, korupsi, kebohongan. Satu syarat sama. Kayak hari ini. Itu kaifiah. Kalau sifatnya bisa, nah ini kaifiah yang
kurang antisipasi itu ikhlas. Dalam segala kepada saum itu kalau kita lupa teruskannya saumnya tidak akan dicatat dosa, karena itu adalah pelanggaran. Atau kita salah. Khotob itu adalah kita melaksanakan sebuah pelanggaran tapi kita belum tahu ilmunya, tapi dengan catatannya adalah ada orang yang tidak ingin tahu ilmu. Ilmu yang apa? Lah mending cenah kana hukum atau apa ngaranna ngaran dosa. Ada orang dosa tidak naonana kunaon teu aya apa. Nah eta bakal jadi sanksi. Mending mana jelaskan tukang ngaji tapi maksiat tapi can apa ilmuna atau nabi gelarang ngaji akhirnya teu apa-apa ilmuna tapi maksiat terus dua itu mah. Sanksina teh kunaon teu aya apa tolak ilmina dosa pelanggaran tapi dosa. Nu ilmu tuh cara ya urusan praktikaninya sedangkan perbuatannya dipidamel ngarinten pas air neraka makanya kita teh pagawean abdi sama gue itu teh pagawean itu saya teh umahnya di ayeuna ka ayeuna mah haeureun da eta mah langsung al khata namina la khidma inna sina au akhtana. Nah kalau dolim itu mengkhianati ilmunya sendiri kan ada begitu. Wala taqrabaha hadis saja jum aya di jannah jangan anjeun sadayanangan ieu mah kali ulah dikitan sakangka dengan rekayasa itu akhirnya terjadilah pelanggaran. Maka setelah pelanggaran terjadi dalam Al-Qur'an itu dalam tafsir dinyatakan bahwa Adam itu bingung kudu kumaha sanggeusna dosa eta can aya naon can aya sugan ayeuna istighfar tobat tapi rumahnya kakara pelanggaran hiji. Nah akhirnya Allah mengajarkan kepada Adam di kalimatin pakala ambaru kalimatin, maka Allah Adam mengikuti Allah beberapa kalimat akhirnya diucapkanlah Rabbana dolamna anfusana wa inna tadbir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Usap di awas demikian sampai subuh sekalian sampai subuh Rabbana ya Rabbana dan Nabi Adam ya gitu kayak contohnya Ustaz kita istighfar itu meme subuh ada Nabi mah Rasulullah kami cara ada wal mustaghfirina bil ashar surah Al-Imran atau Nabi surat Al-Zariyat wa bil asharihum yastaghfirun dua ayat dalam dua surat. Jadi waktu sahur maranehanna al-istighfar, maka waktu yang terbaik untuk istighfar itu adalah waktu sahur. Nah ternyata di sini dinyatakan bahwa sahur itu menunjukkan kepada waktu, bukan menunjukkan kepada apa? Makan. Yura makan apa? Karena makan. Ya kayak orang sahur berjamaah. Lawan sahur, makan biasa. Padahal menunjukkan karena waktu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur marahna al-istighfar. Nah, maka istighfar dulu. Ya. Nah, paling caranya kita berdoa harus memenuhi syarat doa. Ya, harus naon? Dunal jahrin minal qauli, jangan mengkeraskan suara. Kan dianggap berulang. Maka ketika sebelum subuh itu waktu sahur adalah waktu yang terbaik di antara 24 jam waktu. Waktu yang terbaik. Kemarin kita sudah buktikan ketika orang di bulan Ramadan kenapa badannya sehat gitu ya, saat itu adalah bangun tidurnya sebelum subuh. Sedangkan di sana itu ada yang disebut dengan salah satu oksigen yang paling baik gitu. Akan diangkat oleh Allah ketika matahari terbit. Maka ketika menggerakkan badan kita maka pori-pori kita terisi dengan oksigen-oksigen tersebut. Nah, maka
rutinkan katanya. Maka disebutkan dengan penelitian 1 bulan rutin melaksanakan seperti itu akan ada bedanya kepada badan kita. Semakin kuat imunitas tubuh kita. Sok tahajud mah. Dan memang Allah menjamin. Mayyastaghfiruni faghfirlahu. Barang siapa yang istighfar kepadaku, pasti aku akan mengampuni dosa dan kesalahan. Yuwasab. Itu istighfar. Dorobana dolana Muslim. Pada abad ini di ayat Al-Baqarah tersebut Allah menyatakan maka Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Yang jadi pertanyaan, ketika Adam melanggar aturan Allah dan Adam melaksanakan salah satu yang diajarkan oleh Allah tadi, Rabbana dolana busana, maka Adam dikategorikan masih tetap yang disebut dengan muttaqin. Walaupun definisi ada berat, takwa melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh ayat Allah. Ayat Allah gitu ya. Sikana manusia bakal kurang masa babari bisa dicarikan. Nah, maka yang disebut dengan orang-orang muttaqin itu, orang yang bertakwa itu bisa dilihat di surat Al-Imran 133. Nukumunna wasari'u ila magfiratin. Nah, bersegeralah kamu untuk meraih magfirah dari Allah, ampunan, wa jannatin, dan surga. Yang kesananya uiddat lil muttaqin. Disimpulkan di dunia. Nu muttaqin teh nu kumaha? Nu muttaqin teh jalma nu meraih magfirah di Allah. Ku magfirah ieu modal dasar bisa dukhulul jannah. Sesuai dengan hadis. Fa inna la yudkhila jannata amal. Surah Rasulullah. Tidak setiap orang yang masuk surga itu mutlak dengan amalnya. Coba terhadap luas. Wala anta ya hari Gusti anjeun kumaha moal bisa mlebu surga ku amalna wala sami abi illa ayyataghammadani Allah bi maghfiratin wa rahmatin, kecuali Allah nganugerahkeun ka abdi maghfirah jeung rahmat kaetan. Tapi disebutkan di ayat lain mah wasari'u ila maghfiratin fastabiqul khairat, bersegeralah untuk mencari kebaikan. Nah, ya. Iya deh, piwara milarian atau melaksanakan amal soleh, lu bisa mendatangkan pengampunan di Allah. Soleh makiwe, buktoskan. Nah, setiap jalan kamari saum Ramadan kening makiro. Kesadaya pancana jaminanna gukiro lahu mata kodama mindani. Ieu mah jaminan anu enakna. Ieu jaminan teu enak disangsi. Masa sampai roti makan perojuli dafa ama Ramadan musuman salah qabla ayum farlah. Rugi ka cina jalma lebat kena Ramadan tapi katamat tapi dosa di kesalahan teu dihampura Allah. Tamat saum. Tapi ketimpa bilang dia apa? Hanya masalah mana? Maka terhadap jalan-jalan mutakin apa sebabnya? Sebab tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan istighfar ini, dengan maghfirah ini, nah kita yang bisa melindungi kita ayyasunal abda min ayyamasuhul azab. Itu ada di bahasa hari itu. Dukungan maghfirah teh anu bisa memelihara seorang hamba tina terkenana azab di akhirat, moal kena usul neraka. Keimpangan berarti Allah. Maka para ulama menyebutkan naon benten nasi antawis maghfirah taubat. Sebagai artikel kia sangat menggelitik simpuli kawas. Banyak orang yang istighfar tapi tidak pernah taubat. Itu istighfar apa nanya? Oh istighfar, tapi itu taubat. Secara bahasa tabayatu taubat kembali. Nah, maka dibentenkan ke para ulama apa bedanya istighfar dan taubat? Taubat itu adalah bagiannya
istighfar itu ada dalam komponen taubat. Yang kedua, istighfar itu ada yang disebut dengan istighfar sama orang lain. Kalau tobat tidak bisa. Seseorang tukang maksiat, misalnya kiusan bukan abi pantobatan kan, biasa banget. Wah. Tapi pemikiran sangat adalah paminta kepangapuran Allah, pangistighfar tentang abi biasa kan? Biasa. Istighfar yang taubat. Kan orang biasa. So, ayat kalimat kan Robbi Fili wali walidaya walil mu'minina katanya ibu rama abi jeung jalma-jalma iman anu milulaan abi tina kaimananna berarti urang ngaistighfaran ibu rama nah masih kene jumeneng akan tos araya itu dengan kalimat istighfar tobat mah ada waktu. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughaffir. Allah akan menerima taubatnya seseorang selagi orang tersebut belum sakaratul maut. Atau sakaratul maut kalau baca ilmu saleh kan tidak. Fir'aun saleh. Saleh. Karena makan saleh. Rek diteuleum Fir'aun saleh maka nyebutkeun kaum iman ka pangeran Musa Harun ka pangeran Bani Israil. Karena surah Yunus kan ya, berarti dia iman. Kenapa tidak diterima? Ya ya. Nah gitu. Itu bedanya. Kalau istighfar itu sampai orang tersebut sudah meninggal, tetap bisa berlaku istighfarnya. Nah istighfaran jangan marah-marah gitu, maka Rasulullah SAW merintahkan. Kenapa ketika ada yang meninggal kurang sok sadayana karena bahwa WA kemana-mana ucapkan ini Allahumma gfirlahu mari setikar kadangnya kadangnya cuma darah tadi cukup setikar umur para taman untuk sok salatan Allahumma gfirlahu itulah yang dibutuhkan oleh yang meninggal. Kalau orang meninggal membutuhkan istighfarnya dari orang yang hidup sebab dia mempunyai dosa dan kesalahan yang tidak bisa diistighfari oleh dia sendiri. Geus teu bisa istighfar teh pamijaritan bapak istighfaran punya anu hari itu teh. Ketika kita mengangkatkan ke kuburannya apa Rasulullah yang laksanakan idza barogo min damil majid wa qawfa alaika. Rasulullah ketika beres menguburkan jenazah dia berdiri di depannya. Summa qala lalu dia berkata istaghfiru li akhikum. Mintalah kalian ampunan untuk saudara kawan kalian ini. Was'aluhu tasbitah dan mintalah ketetapan iman. Fa innahul ana yus'al sebab sebentar lagi akan ditanya oleh dua malaikat. Nah, jadi kade kami ayeuna ka mana ka kuburan, tong pengajian. Ayo kabar sangka Pak. Beres surat Ustaz kalinya kamayu alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Para hadirin ahli pengawasan rahimakumullah. Nah, jadi ngaji. Bukan pengajian. Kalimat lagi istaghfiru li akhikum. Silahkan kalian mintakan ampunan untuk saudara kalian dan minta ketetapan iman. Sebab sebentar lagi ini akan ditanya. Nah itulah yang dibutuhkan oleh jenazah oleh mati. Maka kakek kuburan mah ulah bawaan dibutuhkan ya. Para wakil itu menentukan kumpul. Cik lagi ulah bawaan kieu terbutuh. Bahwa menawan bang istighfaran ke abdi rupa dosa jeung kesalahan tapi abdi geus teu bisa istighfar. Eta diperlukan. Yang mau kita kesempatan di bumi we, maka sudah harus fotos kamari abdul-abdulannya tak kuburan. Bari naon teh ziarah kubur, ziarah kubur naon? Tuzakirul akhirah. Sama-sama untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Kumaha mikir, mun lagi ka kuburan pikeun ngadoakeun. Walaupun ada doa, tapi mutlak doa itu kalau ada kasus seperti orang yang meninggal tidak tahu di mana kuburannya, kecelakaan kapal di laut tidak pernah didapatkan, doa tetap ada istighfar walaupun
tidak ziarah kubur dan kuburan lagi daya. Tahu mau gimana maka ziarah kubur tapi hijrahnya kayak itu. Jadi sebenarnya kalau kita kakak mandikan udah pilih kuburan maka pernahnya masalahnya terus juga dikurang kuburan lagi. Jualan lengkap kuburannya marah lahir nanti mau kayaknya nomor HP segala bagaimana dirinya komplit dia orang pemilu Madinah di Maklah di Baki mana alah kuburan bapak di mana harus ke kadinya lah kayak musyarakat mungkin mana itu jadi sampai teman jadi tudzakirul akhirah ketika kita dihadapkan dengan sekian banyak kuburan-kuburan di hadapan kita itu mengingatkan kita persinggahan terakhir kedua mana siga kumaha wae agar kadir sampai ada kejadian kemarin orang yang cukup lumayan hartanya dia dikuburkan dengan kain kapan terkedah meser cenah ayat di KRT-an segala mungkin ayat di KRT-an dilebetin karena kuburan cing anak-anak namanya si bapak sekian banyak hartana nepi ka kain kapan gitu meser Pak gratis tak eta bicara kain tudah idul akhir maka memangnya oke dunia kayak kan dilihat kalau geus poho ka akhirat geus tegapur ngaji tegapur sholat kadang-kadang makan kita perlu dibawa ziarah kemana ulah kau Pangandaran dan kalau rumah karena di Bandung mencek bapak minum nanti aja itu kalau gue tinggalin kita persinggahan kurang terakhir sim harian kadin sakumaha hebatna orang di mana-mana beraktivitas sekian tinggi aktivitas orang amal balik kadin sawal bangkit besarayanya ya kok namun dia mau sadaya kapan dilonggakeun lo kadin geus kitu dikumaki teralis kunaon aduh teralis gitu patuh dieuleun eta ya nah maka ieu tudzakirul akhir mengingatkan kita kepada akhir yaitu istighfar dan taubat beda tapi Ibnu Qayyim menyatakan ketika di dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat yang disatukan istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi nah ieu partana dua ayat istighfar arajeun jeung arajeun tobat berarti ada perbedaan tapi kalau kayu menyatakan Ibnu Qayyim kalau ada satu kalimat istighfar tidak ada kalimat tobat berarti di dalamnya sudah ada taubat bukan Al-Imran masih yang solusi kaburan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam tusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun eta solusi nanti walladzina dan orang-orang yang orang mana eta teh itu Al-Imran 135 katanya walladzina idza fa'alu fahisatan wa aqamna sareng eta aya anu disebutkeun mausulna ka mana ieu teh ternyata anu pertama 133 uiddat lil muttaqin lungsur 134 alladzina yunfiquna fis-salat wa darab langkung kata 135 walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum itu takwa tapi melanggar oh berarti dari jiwa jelma tadi kan disebutkan surat Al-Baqarah 286 mual pasti dosanya kesalahan dan bagaimana caranya ketika sudah berdosa dan kesalahan kita dikategorikan muttaqin langkah pertama idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum zakarullaha ijita
Isi urang rek ukur urang teh mutakin teh nya. Ciku pami urang geus doa pa'alu fahisatan Allah lampu sahu. Da karulah hati teh. Ingat teh ka Allah. Akhirnya penyesalan an-nazar bil qalbi. Sorry bahas gitu. Jadi ketika seseorang sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan, zakarullah, ingat dosa jika salah, ya Allah, hanya kami melaksanakan di perbuatan langkah pertama ukuran jalan mutakin itu. Karena itu lain, upami ukur lain. Banyak orang-orang yang melaksanakan dosa dan kesalahan di upload maka di medsos barang adanya nyekek botol kayak pangbotok itu perjung di baju foto kawan salah kalah mana kan udah mah itu mah era cipurannya tapi ya tamang dia pertama ini. Nah inilah hilang ketakwaannya sebab apa? Tidak zakarullah ini larangan. Nu kaduana pastaghfiru lidunubihim kalimatna aqomna pak pastaghfiru lidunubihim cepat istighfar dina dosa dina kesalahan ulah dikeun. Ada kadurang sok dikeun. Kumaha dikeun teh? Bahwa kesalahan tak apa-apa manusia kayak lebaran karena enak minta dihampuran gitu ya. Tadi kadang-kadang orang minta dihampuran di lebaran jujur deh ya. Kamu jujur kemana? Gitu. Karena harus dikebutkan Pak Hapunten sabudaya kalapatan langsung disambut dihampunten pisang. Kamu dirinci mana? Cobaan abi teh pernah ya nyokot segala paetan ada di masjid dan alus pisang kumaha begitu teh Pak Haji hapunten abi dunyanak senal Pak Haji dipayun alus saya ke masjid yang berapa? Sidana ada mikir banget oh gitu sidang mah iya mau ada maksudnya si Pak Haji teh belum naon ya ayo lebaran mah belum dinaon kau dihampura, orang tua dihampura mas. Dan akhirnya berbicara istrinya, terus kapal paling senang. Oh, cina kapal lagi, cina mereka dihampura. Bapak dihampura, nggak dihampura adalah parah. Oh gitu ya. Lalu dirinci dan gambar-gambar di sabudaya ente, ente dirinci nanti gitunya. Saya yang pokoknya malam. Dina tadi sebutkan pastaghfiru lidzunubi tong dikekeun deui maka terus istighfar tina dosa dan kesalahan. Terakhir kata tilu walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Terus-terusan dina eta pekerjaan bari marihana ngarti karena perbuatan salah. Cek pasal urang geus ayeuna mah tong sakali-kali tadeungan 3 langkah tersebut ke akhirna dina 136 ayat kalimat maghfiratun min rabbih. Orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Tuhannya. Nah, berarti orang akan tidak usulnya, tapi sisirnya taubat istighfar, taubat istighfar akan mengembalikan status kita menjadi orang-orang muttaqin kembali. Alhamdulillah. Kita pada berarti jangan sama sekali pernah ngalanggar berat atau teman atau sama sekali segala perintahnya dilaksanakan. Tentu saja yang dilaksanakan kadang-kadang banyak. Tamakan kaya rupanya dihadapannya fa'fu anna waghfir lana warhamna. Kayak karena tadi ini ayat akhirangan mesti segala perintah sudah laksanakan. Di ayat akhirangan mesti ya setelah laksanakan kehadiran teh sama ayat kalimat fa'fu anna waghfir lana pansunna ala qaumil amin. Nah itu diataskan salah sawios gambaran dina Al-Quran bagaimana ukuran selaku manusia berkiprah di dunia anu loba dosa dan kesalahan. Maka ayat sedayanya minimalnya sami mon sakalilah ngadeupeun satu urang naon tajdidul iman ngawuhan iman ucapan tolakul ini apa? Saya dulu iman cenah iman naon di amatul iman
Urang menyelan keimanan supaya runtuh keimanan mudah-mudahan tolabul ilmu. Insya Allah kahadap kedainya kamotivasi deui. Maka kalau contoh sel sama sigaranya semua tak perlu kue dosa ini kesalahan banyak kayak masoe kenal besar akhirnya yazidu rahasia musuhna endok akhirnya makan suka saurang padahal apa yang kumbangin terlincas mudah-mudahan musik berikutnya dimikir jantan ilmu nafian pilih ayat keempatan yang nanti disyukuri mengupami ayat karupa kelampah kabar pelaku tanya pengobatan mengalami beberesan ayat-ayat Allah oke sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan urang saya dipasirkan dan Islam Allah Subhanahu Wa Taala dina rada urang sadayana melanjutkan tugas urang sebagai hamba Allah yang muduni. Aku luquli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.